Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari kita akan mencari tahu seperti biasa ya, energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Ide, strategi, blend, libation, art, friendship. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Justice, Five of Cups, Queen of Wands, The Magician, wow, Ten of Wands, Six of Pentacles. Oke. Ada beberapa dari kalian yang saat ini sedang memikirkan ide-ide baru ya, untuk kamu ambil keputusan. Tapi di sini kok aku ngelihat kamu terlalu banyak memikirkan ide-ide ya, sehingga kamu bingung untuk mewujudkan atau melakukan tindakan pergerakan karena kebanyakan hal-hal yang kamu pikirkan. Ya. Di sini kalau bisa, misalkan kamu menginginkan sesuatu hal, fokuskan satu dulu apa yang menjadi keinginan kamu. Kalau udah terwujud, ganti ya, fokus hal lain. Jangan semuanya kamu pikirkan, jangan semuanya kamu bayangkan gitu loh. Gak akan ada sesuatu yang terwujud tanpa memfokuskan satu hal terlebih dahulu. Kalau kebanyakan ide, kalau kebanyakan pemikiran ini itu ya, kebanyakan harapan, kebanyakan yang kamu inginkan ya, gak akan terwujud. Jadi kamu harus fokus dulu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan. Misal kamu nih ya, pingin sesuatu ini, contohnya kamu pingin sesuatu, pingin punya mobil, rumah, ya, perhiasan, tas mewah atau apapun itu, ya. Terus di sini kamu bayangin semuanya itu, ya, tanpa memfokuskan satu hal, bingung mana dulu. Karena banyak hal yang kamu inginkan, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli ini. Yang diharuskan, yang disarankan, fokuskan dulu satu keinginan kamu. Oh ya, aku pengen beli mobil dulu nih. Ya udah, aku fokus nih untuk beli mobil ini dulu. Kalau mobilnya udah tercapai, ganti nih. Oh ya, aku fokus nih pengen beli tanah gitu. Ganti kalau udah tanahnya udah tercapai, baru fokus ke hal yang lain, keinginan-keinginan lain. Jadi kayak gitu. Jangan semua difikirkan. Bingung mana dulu. Bingung nyelesain yang seperti apa dulu. Ya, itu misal ya. Misal tentang keinginan kamu. Karena di sini aku ngelihat
Terlalu banyak hal-hal yang kamu pikirkan sehingga kamu jadi bingung dan ragu untuk mengambil keputusan. Oke. Terus di sini dalam melakukan tindakan, dalam melakukan pergerakan, ya, kamu harus memiliki sebuah strategi. Jadi dalam melakukan segalanya itu harus memikirkan strategi. Ini tentang kalian yang ingin buka usaha agar hasilnya itu tidak mengecewakan buat kamu. Kalau mau usaha di sini ya, untuk kalian yang ada pikiran mau usaha, jangan berekspektasi tinggi gara-gara omongan orang. Jangan belum apa-apa udah membayangkan tentang keuntungan yang akan kamu dapatkan. Misal, enak ya, kamu usaha gini loh, nanti hasilnya itu bakal seperti ini. Kamu yang memang pengen usaha, diiming-iming seperti itu, oh iya ya, hasilnya ini pasti nanti menguntungkan buat aku, ya. Tapi kamu melakukan hal itu tanpa strategi, tanpa memikirkan seandainya. Ya, dalam menjalani usaha itu ada kemungkinan terburuk, yaitu tentang kerugian, penjualan tidak sesuai, hasil tidak sesuai. Di sini kamu nggak langsung down, ya, karena kamu udah memikirkan nih strateginya. Oh, seandainya ada resiko terburuk, ini nih yang harus aku lakukan untuk kedepannya gitu. Jadi orang itu jangan memikirkan indah-indahnya dulu, jangan memikirkan keuntungannya dulu, yang nantinya bakal membuat kamu kecewa sendiri. Karena kita jangan sampai terlalu berharap tinggi akan sesuatu secara berlebihan, apalagi berhubungan dengan manusia, ya. Di sini kamu sering banget menutup mata atau membutakan mata kamu. Yang penting ada sesuatu yang menyenangkan buat kamu, terutama dalam hal memilih pasangan, dalam hal cinta terbaik. Ya, cinta terbaik bukanlah yang datang karena kelebihan kamu. Tapi cinta terbaik adalah dia yang siap untuk bertahan walaupun tahu kekurangan dalam diri kamu. Ya, jadi orang yang tak bisa bertahan dengan apa yang udah kamu lakukan, apa yang ada di diri kamu, kekurangan-kekurangan kamu, ya, artinya dia bukan cinta yang terbaik untuk kamu. Ya, kadang beberapa dari kalian itu selalu menutup mata kalian akan hal itu, selalu terbutakan oleh cinta, karena di awal-awal cinta itu seolah-olah menyenangkan buat kamu. Ya, kamu selalu menutup telinga kamu meskipun ada orang-orang yang udah nasehatin kamu, udah memperingatkan kamu. Ya, sering banget di sini kamu juga ya membutakan mata kamu, meskipun kadang kamu udah tahu nih di awal, ya, ada hal-hal atau perilaku-perilaku, tindakan-tindakan dia yang sebenarnya udah terlihat kurang baik, tapi kamu kayak karena terbutakan oleh cinta, kamu ya udahlah gitu, mungkin nanti dia bisa berubah. Ya, di sini jadi kamu udah berekspektasi tinggi ya akan dia gitu. Jadi membutakan segalanya karena kamu pada saat itu udah merasakan kesenangan-kesenangan, padahal itu hanya kesenangan sesaat. Ya, yang akhirnya apa? Sering banget akhirnya kamu merasa kecewa. Jadi jangan gegabah dalam urusan memilih pasangan. Karena siapa yang kamu pilih adalah orang yang akan kamu harapkan untuk menerima kekurangan kamu. Ya.
bukan cuma kelebihan kamu. Kalau kelebihan kamu ya nggak usah belajar, nggak usah lebih dalam untuk memahami. Pasti di awal-awal ya dia pasti bisa-bisa aja gitu loh. Ya di sini. Jadi jangan meremehkan urusan pilihan. Ketika kamu mau hidup bersama dengan seseorang, jangan hanya memikirkan tentang kesenangan-kesenangannya saja. Apalagi dalam sebuah hubungan ya, di awal-awal komunikasinya intens, di awal-awal dia perhatian, ya dia baik-baikin kamu udah berharap lebih ya bahwa seseorang ini akan menjadi pasangan kamu, akan menjadi cinta terbaik kamu dan sebagainya, bahkan kamu membutakan segalanya. Ya, menutup mata kamu, menutup telinga kamu. Di sini ya. Kadang beberapa dari kalian tuh udah ngerti loh, tapi kayak ya udah enggak lah, pasti dia bisa berubah gitu. Ya, di sini. Jadi, kalau kamu pingin benar-benar memilih seseorang, benar-benar pingin lihat seseorang itu baik atau enggak, jangan lihat ketika dia perhatian sama kamu. Jangan lihat ketika dia ada buat kamu, care buat kamu yang indah-indahnya di awal. Tapi nilailah ketika kalian sedang dalam pertengkaran. Itu yang benar, karena seringkali di sini kalian itu berharapnya ketika dia baik, ketika dia perhatian, ketika dia care ke kamu, itu udah berharap wah ini berarti cinta yang terbaik nih, ini adalah pasangan yang baik nih gitu. Ya. Padahal kamu akan bisa menilai dia baik atau enggak ketika kalian ada masalah. Kamu lihat dalam dia menyelesaikan masalah itu gimana, ngilang seenaknya atau tiba-tiba berubah, ya tahu kekurangan kamu tiba-tiba berubah, atau dengan seenaknya tanpa menyelesaikan masalah yang ada, nanti datang lagi tanpa seolah-olah tanpa ada masalah. Jadi ngelihatnya itu seperti itu. Jangan waktu indah-indahnya udah berharap, ya di sini. Jadi kamu harus memilih seseorang yang kamu yakini ketika ya ada hal buruk-buruk atau bahkan kekurangan kamu diketahui oleh dia, tapi dia tetap menerima kamu apa adanya dan ada buat kamu. Ya, jadi jangan sampai waktu pengenalan, waktu pacaran gitu ya, proses pengenalan satu sama lain kamu udah berharap tinggi gitu ya, sampai rela melakukan segalanya, menutup mata kamu, membutakan hati kamu, berharap dia adalah seseorang yang terbaik. Ya, udah ngarep banget lah di sini. Ya, padahal sering banget dalam hal pacaran itu kamu disakiti, tapi kamu merasa di sini enggak dia bisa berubah. Ada yang dikhianati, masih berharap dia berubah karena merasa sudah terlanjur sayang. Ada yang dipukul, diem aja karena merasa udah cinta mati. Ingat, seumur hidup itu lama. Ya, jadi jangan gegabah memilih pasangan. Jangan mikir halah nanti dia bisa berubah. Ini masih pacaran, ini masih pendekatan. Ya, jangan ngarep seseorang berubah. Kalau berantem mukul, wah baru pacaran nih gitu. Jangan mikir nanti kalau udah nikah berubah. Enggak seperti itu. Ini baru pacaran dia udah memperlakukan kamu seperti itu loh. Ya, atau di sini waktu berantem dia ngilang dengan seenaknya, minggat dengan seenaknya, tanpa ada komunikasi yang jelas, tanpa ada penyelesaian, tanpa berusaha untuk menjelaskan. Jangan mikir aku harus sabar, aku harus tulus sayang sama dia, aku harus rela berkorban.
mungkin siapa tahu dia akan berubah. Stop, gitu loh. Ya, seumur hidup itu lama. Ya. Jadi kalau misalkan kita dipisahkan oleh Tuhan dengan seseorang, oke, proses itu adalah proses yang menyakitkan buat kita karena ada seseorang yang terpisah dari hidup kita. Tapi ingat, mungkin itu adalah jalan yang terbaik untuk kita. Siapa tahu orang yang pergi dalam hidup kita, orang yang terpisah dari kita, memang bukanlah orang yang terbaik untuk kita. Mungkin menurut Tuhan akan datang seseorang yang lebih baik. Ya, jadi jangan membutakan pikiran dan hati kamu karena cinta. Karena hanya memikirkan kesenangan-kesenangan sesaat. Ya, di sini. Oke. Di sini aku melihat entah kenapa masih ada aja ya orang-orang yang menggunakan magic ya untuk mendapatkan apa yang dia mau di sini. Ya, hati-hati. Ada seseorang yang menggunakan magic untuk mencurangi kamu. Ya, ada yang misalkan di sini ada seseorang yang ingin mendekati kamu, dia menggunakan magic. Di sini. Ya. Kayak dia itu membuat sebuah persembahan gitu ya. Mungkin persembahan kepada iblis, kepada leluhurnya atau ke dukunnya, orang spiritualnya, ya, membuat sebuah magic di sini, ya, persembahan agar dia bisa mendapatkan keuntungan dari kamu, agar dia bisa mencurangi kamu, memanfaatkan kamu atau menundukkan kamu. Ya. Atau di sini dia adalah seseorang yang berkompetisi sama kamu. Mungkin ada yang ini tentang kompetisi soal pekerjaan ya. Jadi mungkin dengan magic ya, dia bahkan rela mempersembahkan sesuatu ya untuk ritual magicnya agar bisa memenangkan persaingan dengan kamu. Ya, di sini. Kalau tentang yang merasa ingin bersaing sama kamu adalah seseorang perempuan. Ya. Jadi jika kamu punya pesaing perempuan, hati-hati ya. Seseorang ini bahkan rela untuk mempersembahkan sesuatu ya demi ritual magicnya untuk bisa memenangkan sesuatu dari kamu. Entah kamu punya bisnis sama ya, dia pingin lebih unggul dari kamu, atau dalam pekerjaan dia pingin lebih unggul dari kamu. Karena seseorang ini kayak memantau terus ya. Oke. Tapi kok di sini aku juga melihat kayak ada pasangan suami istri ya di sini. Di sini tuh kayak ada pasangan suami istri ya. Mungkin di sini tuh kalian ada yang udah menikah nih, ya. Pasangan kalian itu menggunakan hal-hal magic atau ritual magic untuk menundukkan kamu atau menaklukkan kamu demi mendapatkan sesuatu dari kamu. Jadi kayak ada ketidaktulusan gitu ya. Jadi kalau kamu punya pasangan di sini ya, seseorang itu ingin menggunakan magic gitu ya untuk menundukkan kamu. Ya. Terus di sini kenapa ya tentang kehamilan? Ada hal-hal magic tentang kehamilan. Untuk kalian yang berharap untuk bisa segera hamil,
Aku nggak tahu kenapa di sini ada seseorang yang berusaha untuk mengganggu sesuatu yang berhubungan dengan kehamilan. Mungkin untuk kalian yang pejuang garis 2, mungkin kamu kalau bisa ruqyah atau apa gitu ya di sini. Oke, kamu berusaha dalam hal medis ya, kayak promil lah, atau makan ini, makan itu ya, makan kurma muda lah, makan minum madu lah, atau buah zuriat atau apapun itu. Ya, itu usahanya secara real. Tapi kok aku ngelihat juga ada gangguan dalam hal-hal magic ya. Jadi kalau untuk kalian pejuang garis 2 yang benar-benar ingin banget gitu ya memiliki anak, ingin banget hamil, coba untuk kalian ruqyah lah ya, atau melakukan sesuatu pembersihan energi. Kok kayak ada seseorang yang berusaha untuk menghambat ya dalam hal magic gitu di sini ya. Terus di sini ada yang merasa saat ini itu kalian benar-benar menghadapi sebuah kesulitan dalam hidup kalian. 10 of One ya, kayak kamu sedang memikul beban berat ya, dimana di sini kamu merasakan masa dimana ada beban yang sangat berat ya. Kamu merasakan beban itu dari ujung kepala kamu hingga ujung kaki kamu. Kamu sempat ingin mencari pertolongan kepada teman-teman kamu, tapi teman-teman kamu kalau kamu lagi kesusahan pada ngilang, pada pergi, ngejauh. Bahkan ada yang namanya saudara itu ngilang semuanya, nggak mau tahu. Hingga kamu berada di posisi yang benar-benar down banget, merasa sendirian untuk menghadapi sebuah kesulitan. Karena aku ngeliat di sini kayak kamu ngerasa berada dalam beban yang sangat berat ya, sampai kamu kayak ada protes gitu ya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa sih kayak gini gitu? Kenapa sih teman-temanku seperti itu? Padahal di saat aku punya ya, mereka ada buat aku ya. Di saat seneng-seneng aku juga selalu ngajakin mereka buat untuk merasakan kesenangan yang aku rasakan ya. Tapi kenapa di saat aku susah mereka semua pada menjauh? Nggak ada seseorang yang benar-benar tulus untuk membantu diriku ya di sini. Jadi kayak kamu ada keinginan untuk protes gitu di sini ya, karena kamu udah mentok, nggak tahu harus gimana untuk melepaskan kesulitan ini atau beban ini ya. Ingat, mungkin situasi kamu saat ini karena Tuhan sedang mengangkat derajat kamu dan meningkatkan kualitas hidup kamu untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah kamu raih sebelumnya. Jadi aku harap kamu bisa bersabar, dan mungkin dalam prosesnya Tuhan menunjukkan kepada kamu mana orang-orang tulus, mana orang yang mengulurkan tangannya kepada kamu ketika kamu berada di bawah ya. Jadi Tuhan memperlihatkan kepada kamu hingga kamu lebih hati-hati, hingga kamu bisa menjadi seseorang yang kuat gitu loh. Bukan apa-apa kemarin itu temen ya, bukan apa-apa itu kamu rela berkorban untuk teman, untuk seseorang tanpa mikirkan diri kamu sendiri. Di sini diperlihatkan nih loh, kalau kamu lagi di bawah, mana orang-orang yang bisa mengulurkan, benar-benar mengulurkan tangannya untuk kamu. Jadi ada beberapa hal-hal yang harus kita pahami gitu. Bukan menggerutu, kenapa harus aku, kenapa seperti ini. Jadi jika mengalami ujian yang sangat besar, sangat berat ya, benar-benar mengalami kesulitan untuk menghadapinya,
Tuhan merasa memang kamu sanggup untuk melaluinya, ya. Karena kalau Tuhan nggak yakin kamu sanggup, ya nggak akan diuji, ya, nggak akan diberikan cobaan seperti ini. Jadi jangan mengeluh, jangan tanya, ya Tuhan, kenapa keadaanku saat ini harus seperti ini, ya, kenapa nggak orang lain? Ya mungkin seandainya Tuhan bisa jawab, ya kenapa nggak kamu gitu loh, kenapa memangnya kalau nggak kamu, ya, karena Tuhan di sini menganggap kamu mampu dan yang lain tidak gitu. Dan setelah kamu bisa menerima semuanya dan hanya meminta pertolongan kepada Tuhan, tidak mengharapkan harapan kamu kepada manusia, disitulah kamu meminta petunjuk kepada Tuhan atas masalah kamu, ya. Nanti kamu akan menemukan jawaban. Nanti pertolongan itu datang kepada kamu, ya. Jadi bukan berharap pada orang lain, tapi berharaplah kepada Tuhan. Mintalah petunjuk kepada Tuhan, ya, ngarepnya itu ke Tuhan. Disitulah nanti akan ada bantuan tulus yang akan datang untuk kamu. Dan ketika kamu benar-benar menerima keadaan kamu, ya, ada sebuah berkah, ada sebuah surprise, hadiah indah yang akan datang buat kamu, ya. Terus di sini mungkin ada seseorang yang bisa memberikan pinjaman kepada kamu, ya. Mungkin kalau kamu butuh pinjaman, ya ada teman kamu yang bisa memberikan pinjaman sama kamu, atau sebaliknya di hari ini ada teman kamu yang ingin pinjam uang kamu, ya. Oke, energi dan pesan untuk hari ini. Wealthy man, judication, courthouse, thief, top. Oke. Ini untuk kalian yang mungkin ada rencana sebuah perjalanan, ya. Di sini ada yang lagi jalan-jalan atau ada rencana melakukan perjalanan. Terus di sini ada laki-laki. Ya mungkin kamu dalam proses perceraian, ya. Di sini ada gedung pengadilan, terus proses perceraian gitu di sini, ya. Seseorang lagi berpikir cara dalam perceraian itu dia bisa mendapatkan sesuatu dari kamu atau merebut sesuatu dari kamu, ya. Entah di sini ada perebutan anak, entah itu perebutan gonogini, atau mengambil keuntungan sesuatu dari kamu. Jadi ada yang lagi mikirin gimana caranya untuk bisa mengalahkan kamu atau mengambil sesuatu dari kamu, ya. Jadi di sini hati-hati untuk kalian yang lagi proses sebuah perceraian di sini, ya. Energi untuk hari ini. Energi untuk hari ini. Ada yang bersantai seharian, enjoy, ya, rebahan, dengerin musik, dengerin YouTube, ya, tidur-tiduran. Ada yang mungkin ada potensi untuk berkenalan dengan orang baru, entah itu di media sosial, di dating online, atau kamu pergi ke suatu tempat terus berkenalan dengan orang baru. Orang baru itu bisa teman baru atau ya gebetan baru. Jangan lupa untuk katakan afirmasi positif di malam hari nanti. Dewi Bulan dengan senang hati membantu mewujudkannya. Ada yang pergi ke salon atau spa atau lagi pingin pijat di sini, mungkin badan lagi capek-capek. Stop untuk rela berkorban demi kebahagiaan orang yang dicintai.
walau diri kamu selama ini harus tersakiti. Sudah saatnya kamu berusaha untuk mencintai diri kamu sendiri. Kenapa sih kamu bisa memikirkan kebahagiaan orang-orang terdekat kamu, tapi kamu gak pernah bisa memikirkan kebahagiaan jiwa kamu? Sudahkah kamu mengapresiasi jiwa kamu? Sudahkah kamu mengapresiasi diri kamu? Ya mungkin ya selama ini kamu sudah tuntut jiwa kamu untuk bertahan dalam sebuah situasi yang kurang menyenangkan, situasi yang berat, ya misal contohnya seharian kemarin-kemarin, ya setiap hari tubuh kamu paksakan untuk kerja. Ya, coba deh apresiasi tubuh kamu dengan pijit lah, ya, dengan pergi ke taman lah, ke suatu tempat, ya, healing untuk bisa membuat fresh. Hitung-hitung hadiah untuk diri kamu yang udah kerja gitu ya, udah capek-capek kerja. Itu juga bentuk dari mencintai diri kamu sendiri ya. Karena kamu kayak memberikan hadiah untuk diri kamu gitu loh. Jangan perhitungan untuk diri kamu sendiri gitu. Dengan orang lain kamu bisa dengan mudahnya royal, memberikan hadiah untuk orang tercinta, membelikan makanan, membelikan sesuatu yang terbaik untuk orang yang kamu cinta. Tapi untuk diri kamu sendiri kadang mikir-mikir, kadang hitung-hitung gitu loh. Padahal itu adalah sebuah bentuk apresiasi untuk diri kamu gitu ya. Atau di sini ya, kamu yang selalu memaksakan diri kamu berada dalam situasi hubungan yang sulit gitu loh. Kenapa sih kamu bisa berusaha untuk memikirkan gimana perasaan orang lain ya, tapi kenapa kamu gak pernah memikirkan perasaan kamu sendiri yang kamu paksakan bertahan, padahal kamu itu udah lelah, padahal kamu udah capek berada dalam sebuah situasi, tapi kamu paksakan diri kamu ya. Jadi sudah saatnya kamu berusaha untuk memikirkan jiwa kamu, memikirkan kebahagiaan kamu. Jangan hanya kebahagiaan orang lain, yang mana ketika kamu berusaha untuk membahagiakan orang lain, kamu yang tersakiti. Oke? Pesan semesta untuk kamu. Pesan semesta untuk kamu. Awal dan akhir. Setiap akhir adalah awal untuk fase dan siklus berikutnya. Sambut dan terima, ya. Jalani dengan hati yang penuh bersyukur. Ikuti intuisimu. Percaya dan ikuti intuisi kamu. Belajarlah dari pengalaman masa lalu. Merespon yang terbaik saat ini dan miliki pengharapan untuk masa depan. Keberlimpahan. Semesta berkelimpahan dan bersiaplah menjadi bagian darinya. Layakkan diri untuk menerima dengan ikhlas hati. Selalu bersyukur, yakin bahwa diri ini pantas mendapatkan apa yang terbaik serta mengikuti intuisi dan impian kamu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk hari ini ya. Bye bye.